Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi seperti register atau tempat pendaftaran atau mendaftar di suatu website tertentu atau game, bisa dibilang. Kita menggunakan atau mengimplementasikan penjelasan dari video-video sebelumnya dan kita akan menggunakannya di sini. Oke, tanpa lama-lama, mari kita langsung saja. Seperti biasa, kalian import terlebih dahulu tkinter from tkinter seperti biasa, lalu import bintang. Dan nanti saya akan membuat judul dengan font yang agak lebih besar. Jadi di sini saya akan menambahkan atau mengimport tkinter dot font agar kita nanti bisa membuat atau mengatur font-font seperti size atau jenis tulisannya. Oke, setelah itu seperti biasa kita membuat root. Root ini kalian bisa membuat atau menuliskan namanya bebas, lalu saya menuliskan tk seperti ini, dan tidak lupa root lalu main loop agar aplikasi tetap terbuka dan tertutup apabila kita menekan tombol close. Oke, di sini saya akan menambahkan atau mengatur geometri atau besar dari aplikasi kita atau ukuran. Saya berikan 300 kali 600. Tambahkan font atau change font ini untuk memudahkan kita untuk mengganti atau mengkonfigurasi font yang kita gunakan dengan memanggil tkinter.font yang telah kita tulis tadi, Oke. Lalu tambahkan font seperti ini. Di sini saya hanya menggunakan ukuran tulisannya saja, jadi saya hanya menggunakan size. Kalau kita jalankan, belum ada yang terjadi dan hanya menunjukkan kotak putih saja. Oke, lalu kita beri nama. Di sini saya akan memberikan nama pertama atau nama depan, nama belakang, umur, username, email, password, dan gender atau jenis kelamin agar lebih seperti aslinya. Lalu kita tuliskan label seperti ini, lalu panggil root, text, saya beri nama first name. Oke, kita buat untuk yang kedua. Untuk penempatan seperti grade atau place-nya saya beri setelah menuliskan semua label yang akan saya gunakan atau yang saya butuhkan dulu. Oke, nama saya beri nama 2, label, lalu root, text, dan sini tuliskan last name. Oke, seperti ini. Lalu agar lebih cepat, pastinya kita copy saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, di sini saya beri age atau umur. Ini hanya tulisan atau judul dari kotak yang akan kita isikan. Maksudnya hanya namanya saja, belum kotak untuk mengisikannya. Kita juga berikan kotaknya dulu. Kita beri E saja atau entry 1 agar tidak terlalu susah untuk memanggilnya nanti. Terus entry. Oke. Lalu root, dan saya atur width-nya atau panjangnya 40 karena kita membutuhkan 6 dan semuanya hampir sama. Kopikan saja seperti tadi, 4, 5, 6. Untuk yang egg
kita berikan width-nya pendek saja, jadi tidak usah memberikan 40 karena di X hanya memasukkan nomor, jadi tidak perlu kotak yang panjang. Oke, setelah itu taruh semua nama dan kotaknya ke dalam main window. Di sini saya menggunakan place. Oke, kita beri nama lalu place X-nya 20 dan untuk Y-nya 50. Kita coba terlebih dahulu. Untuk X dia berjarak 20 dan ke atas 50. Ini saya hanya menempatkan untuk namanya saja, belum yang kotaknya. Oke, kita lanjutkan. Setelah nama, kita copy saja semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, kita coba lihat. Oh maaf, saya lupa mengganti X dan Y-nya. Untuk X, karena ingin sejajar atau lurus, kita berikan 20 semua. Dan untuk Y, saya memberikan setidaknya jarak 40, karena pertulisan dia akan dibatasi oleh kotak entry. Jadi saya di sini menambahkan 90 dan di sini 130. Kita tambah 40 dan 40 saja. Oke, kita coba lihat. Ini dia hasilnya. Dia memiliki berjarak seperti ini untuk menambahkan atau menempatkan entry. Oke, kita taruh entry-nya juga. E1.place X sama 20, lalu Y-nya saya berikan 70. Oke, saya coba dulu. Seperti ini hasilnya. Dia akan terletak di bawah label namanya. Oke, kita copy saja yang lain. Oke, kurang 1. Nah, 6. Coba kita jalankan. Oh maaf, saya salah lagi. Saya lupa menaruhkan Y-nya. Untuk ukurannya saya tambahkan setelah label dari entry tersebut. Maksudnya dari 70 dia menambahkan begini. Dari nama dia kan 50 dan setelah itu dia menambahkan 20 seperti ini. Karena dia terletak di bawahnya, agar terletak di bawahnya lagi untuk nama yang kedua, jadi tambahkan 20 lagi setelah entry pertama. Jadi seperti 50 tambah 20, lalu tambah 20 lagi, dan seterusnya. Oke, kita coba dahulu. Lihat, hasilnya seperti ini. Untuk nama, umur, username, email, dan password. Untuk gender nanti kita menggunakan radio button atau sebuah checklist yang bisa memilih salah satu dari pilihan yang disediakan. Oke, setelah itu kita membuat radio buttonnya dahulu. Seperti video sebelumnya, kita memberikan R agar lebih mudah untuk mencari atau memanggilnya nanti. Lalu string var. Oke, lalu buat radio buttonnya. RB untuk radio button pertama dan radio button seperti ini. Masukkan ke root. Teks saya beri male atau laki-laki seperti video yang sebelumnya. Lalu variabel kita tuliskan R karena kita menggunakan R di sini. Value nilainya kita berikan male agar sama dengan teksnya. Setelah itu tempatkan di main window. X sama dengan 20, lalu Y-nya juga kita tambahkan setelah ini,
setelah gender, jadi 290 ditambah 20 lagi, jadi 310. Oke, kita copy saja. Untuk radio button yang kedua, tambahkan nomor 2 saja, biar gak usah bingung-bingung cari nama yang lain. Oke, di sini saya berikan female atau perempuan, di sini juga female. Dan untuk tingginya dia sama, namun X-nya kita beri jarak ke kanan sedikit saja. Saya memberikan nilai 80 mungkin. Oke, kita coba. Lihat, ini adalah radio buttonnya. Oke, kita set terlebih dahulu r.set male agar dia secara default memilih laki-laki. Lihat, seperti ini. Setelah itu, kita buat button atau tombolnya untuk mensubmit informasi apa saja yang telah dimasukkan oleh user. btn seperti biasa, lalu button dan root text. Saya beri tulisan submit seperti ini, dan komen cetak. Kenapa saya berikan cetak? Karena kita akan mencetak tulisan yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam kotak entry per baris yang kita tuliskan tadi. Setelah itu saya taruh di bawah, paling bawah setelah radio button atau gender tadi. Oke, X sama dengan berapa ya? Tambah 20, 100 saja. 100. Oke, terus Y nya tambah tadi jadi 350. Untuk cetak kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, kita coba. Lihat seperti ini. Submit, email, dan mail. Oke, seperti itu. Lalu saya ingin menambahkan sebuah judul di atas agar ya sedikit lebih menarik lah. Kita beri judul di sini saja agar lebih dekat dengan change font ini, karena kita mengubah ukuran fontnya. Saya beri judul label, lalu root text sama dengan judulnya saya beri register, dan tambahkan font, kecil aja font. Masukkan change font nilai nama ini, nama nilainya, change font langsung di sini. Oke, lalu taruh di main window seperti biasa. Place di atas sendiri. Jadi kalau di atas sendiri saya taruh 80 untuk X karena dia agak di tengah atau menjorok ke dalam, dan Y sama dengan 10 karena terletak di atas sendiri. Oke, kita coba lihat. Dan seperti ini hasilnya, register. Untuk judulnya, ya meskipun tidak menarik ya biarlah. Kan di sini hanya untuk mencoba saja, hanya untuk latihan. Jadi tidak perlu untuk terlalu bagus terlebih dahulu. Oke, lalu tambahkan fungsi untuk mencetaknya. Kita tambahkan komen cetak seperti ini. Lalu saya akan menggunakan objek untuk menampung semua informasi yang telah diinputkan oleh user atau dituliskan user, dan akan kita gunakan nilai-nilai tersebut lalu kita cetak. Oke, kita gunakan def fungsi cetak, kurung tutup dan kurung buka, lalu titik 2, tuliskan class untuk objek. Membuat objek, saya berikan nama orang, ya orang aja lah, masa ya hewan, biar bisa lebih relate. Oke, saya berikan nama orang, lalu def, lalu init. Fungsi dari init ini adalah untuk menampung inputan apa saja yang kita buat atau yang telah dimasukkan. Lalu tuliskan self seperti ini. Di sini kita membuat setidaknya 6 ya, setidaknya 6 kotak atau 6 inputan nilai yang akan kita tampung. Jadi untuk pertama di sini tuliskan nama, jadi kita tuliskan nama saja, nama. Lalu setelah nama
nama 2 atau last name, terus age dan username, email, password, dan gender. Kita masukkan semua. Untuk nama di sini bebas, kalian bisa menuliskan apapun atau disingkat NM atau N saja, bebas. Karena di sini saya ingin lebih jelas, jadi saya menggunakan nama. Oke, nama, lalu nama. Oh, maaf. Ternyata emailnya sudah ada. Pantesan salah. Nah, seperti ini aja. Langsung kita taruhkan titik 2. Panggil atau deskripsikan semua namanya. Self dot nama. Lalu nama tersebut akan dinamakan sama seperti ini. Jadi tuliskan nama. Oke. Yang lain sama juga, self. Di sini bebas, kalian bisa menggunakan yang saya katakan tadi, cuma NM seperti ini aja juga bisa. Tapi di sini kalian juga harus menyamakannya. Seperti ini, NM. Bebas, kalian bisa menamakan apapun di sini. Yang penting untuk nama di sini sebisa mungkin samakan untuk variabelnya. Oke. Setelah itu, tambahkan sebuah fungsi baru yang fungsinya untuk mencetak nama-nama atau nilai-nilai yang telah kita tampung tadi. Tekan def, saya akan memberikan nama cetak hasil. Cetak hasil atau gini aja, hasil saja. Oke. Lalu tambahkan kurung tutup dan kurung buka dan tuliskan self untuk memanggil kelas orang ini. Oke, lalu berikan fungsi apa yang akan kita jalankan. Karena di sini saya akan menambahkan sebuah label, jadi berikan nama label atau nama apapun untuk label tersebut, lalu label. Karena saya di sini nanti akan mencetak sebuah namanya di dalam sebuah kotak, jadi saya ingin menambahkan sebuah label frame atau sebuah bingkai yang terdapat pada main window nanti. Jadi di sini saya akan menambahkan sebuah label frame. Oke, label, maaf, saya beri nama label fr atau frame sama saja. Lalu label frame root, lalu teksnya saya beri tulisan result atau hasil, dan pad_x untuk size-nya nanti saya berikan 20 dan pad_y juga 20. Oke, taruh dalam main window, place, kita taruh di tempat atau di tempat paling bawah setelah tulisan atau tombol submit. Jadi saya ingin menambahkan menjorok ke dalam sedikit, 60 saja, dan karena letaknya di paling bawah jadi saya memberikan di sini 380. Oke, setelah seperti ini kita lanjutkan yang tadi. Jadi kita akan menambahkan atau meletakkan label tersebut ke dalam label frame. Jadi tuliskan di sini, jadi tuliskan di sini label frame, label fr atau label frame kita tadi. Lalu seperti biasa teks. Nah, di teks ini kita tuliskan semua nilai yang telah kita tampung tadi. Saya berikan untuk pertama, tuliskan name, lalu sama dengan tambah self dot nama. Oke, lalu tuliskan selanjutnya. Untuk selanjutnya saya berikan nama, dan karena saya ingin menempatkan nama tersebut di baris setelah nama pertama, jadi saya berikan
garis miring seperti ini, dan N atau new line. Terus kita berikan, oh maaf, saya di sini berikan first name, lalu yang kedua last name seperti ini sama dengan, lalu tambah self untuk mengambil nilai tadi, nama 2. Oke, lakukan hal yang sama untuk X dan seterusnya. Sepertinya akan jadi panjang, jadi saya akan menggunakan word wrap. Lalu letakkan ini di dalam main screen. Karena di main screen di sini kita menggunakan label frame, jadi tulisannya nanti akan terdapat di dalam label frame tersebut yang terletak di paling bawah setelah submit. Kita beri grade saja, grade. Nah, oke. Setelah sudah seperti ini, lalu kita panggil nilai-nilai, atau kita ambil nilai yang ada di dalam kotak entry yang sebelumnya. Ya, saya beri nama ditampilkan, lalu tuliskan class-nya, nama class orang tadi, lalu masukkan nilai-nilai yang akan digunakan di sini. Jadi saya akan mengambil nilai-nilai dari entry sebelumnya. Jadi e1.get, dan yang ketujuh kita mengambil nilai dari radio button. Jadi kita mengambil nilai dari R atau string var. Jadi kita di sini menuliskan r.get. Oke, setelah nilai-nilai semuanya telah diambil, kita jalankan fungsi hasil tersebut dengan cara ditampilkan ini yang mengandung nilai objek dari entry sebelumnya. Kita tuliskan lagi ditampilkan, lalu tuliskan fungsi dari def yang kedua atau fungsi yang kedua yang bernamakan hasil. Jadi di sini saya berikan hasil kurung tutup dan kurung buka. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan coba. Lihat, kita beri nama saya, ya biar lebih mudah saja. Nanti kalau saya berikan nilai yang lain, mungkin ada yang tersinggung. Nah, saya sendiri, umur 17, username, saya kasih 1, 2, 3 seperti ini. Untuk gender male, submit. Lihat, inilah hasilnya. Semua nilai yang telah kita tuliskan tadi akan dicetak ke dalam di dalam sebuah kotak frame ini yang bertuliskan result. Result ini adalah ini untuk teks tadi, label frame, lalu result. Dia akan mencetak di sini untuk judulnya, dan semua hasil tulisan kita akan dicetak ke dalam sini. Apabila kalian menekan submitnya kembali seperti ini, dia akan mencetak di bawahnya karena kita belum menambahkan sebuah fungsi yang bertujuan untuk menghapus lalu menggantikannya dengan label yang baru. Di sini saya hanya mencontohkan untuk menampilkan seadanya saja. Jadi ya mohon dimaklumi untuk agak tidak rapi. Ya biarlah. Oke, sudah seperti ini. Dan untuk password agar lebih bagus, kita tambahkan password. Sini saya berikan show sama dengan, oh maaf, salah, harusnya di sini. Oke, nomor 5, nomor 6. Oke, nomor 6 silakan show, dan kita tuliskan menjadi bintang. Lihat, untuk password dia akan tuliskan bintang agar
lebih bagus saja dan memudahkan kita untuk menuliskan sesuatu yang dirahasiakan agar orang lain tidak dapat melihat password kita. Submit. Dia akan tetap mencetak, tetapi tidak akan ada nilai yang ditunjukkan sama sekali. Oke. Terima kasih yang telah menonton video kali ini. Dan apabila kalian ingin menggantinya, silahkan. Saya sarankan untuk mencoba-cobanya lagi atau menuliskannya lebih baik, silahkan. Dan apabila kalian suka dengan video kali ini, silahkan like, komen, dan subscribe di bawah. Dan untuk source code atau kode yang kita tuliskan atau yang saya tuliskan kali ini, saya akan taruh di link di deskripsi. Terima kasih. Bye.